Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nurrahmah. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menerangkan soal dari materi manajemen risiko. Yang pertama yaitu jelaskan tentang istilah-istilah manajemen risiko berdasarkan ISO 31000/2018. Nah, manajemen risiko menciptakan nilai tambah, antara lain kesehatan dan keselamatan manusia. Kemudian, manajemen risiko dibuat sesuai dengan kebutuhan, yaitu diselaraskan dengan konteks eksternal dan internal organisasi serta profil risikonya. Kemudian, manajemen risiko bersifat transparan dan inklusif. Soal nomor 2. Jelaskan prinsip-prinsip manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko terdiri dari 5 menurut saya. Yang pertama, pengelolaan risiko menciptakan dan melindungi nilai. Yang kedua, pengelolaan risiko merupakan bagian yang terintegrasi dengan seluruh proses bisnis. Kemudian yang ketiga, pengelolaan risiko merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, pengelolaan risiko secara eksplisit memperhitungkan ketidakpastian. Kemudian yang kelima, pengelolaan risiko membutuhkan kustomisasi. Nah, di sini soal nomor 3 yaitu jelaskan tentang kerangka kerja manajemen risiko, yaitu kepemimpinan dan komitmen merupakan komponen fokus penting dalam kerangka kerja manajemen risiko, yang berarti kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang, dan komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang meningkatkan seseorang. Kemudian soal nomor 4, jelaskan tentang proses manajemen risiko. Di sini manajemen risiko sendiri yaitu penilaian risiko meliputi tahapan identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Kemudian soal nomor 5 yaitu jelaskan tentang asesmen risiko. Asesmen risiko yaitu metode yang sistematis untuk menentukan apakah suatu organisasi memiliki risiko yang dapat diterima atau tidak. Nah, kemudian soal nomor 6. Jelaskan tentang mitigasi risiko. Nah, mitigasi risiko yaitu tindakan terencana dan berkelanjutan agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang dilakukan oleh pemilik risiko, agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau jadi membahayakan pemilik risiko tersebut. Kemudian soal nomor 7, jelaskan tentang penerapan perizinan perusahaan berbasis risiko pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu tentang Cipta Kerja. Nah, di sini salah satunya adalah mencuatnya respon publik dikarenakan pengesahannya yang terlalu mendadak beberapa hari yang lalu, dan belakangan ini telah muncul isu mengenai pertahanan dan ketenagakerjaan, bahkan UMKM. Perizinan berbasis risiko ini tujuannya untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia. Mungkin dari saya itu saja yang perlu dijelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.